Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran di kelas 5 pada hari ini, yaitu pelajaran akidah akhlak. Untuk hari ini kita akan bahas tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, adapun tujuan pembelajaran kali ini dengan kita belajar hari kiamat ini, Pak Guru berharap kalian yakin dengan seyakinnya kepada hari akhir yang merupakan rukun iman yang kelima, sehingga kalian akan lebih berhati-hati setiap tindak tanduk perbuatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang jelas setiap perbuatan kalian akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kegiatan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Oleh karena itu, mumpung jasad dan ruh ini masih bersatu, maka berhati-hatilah setiap tindak tanduk perbuatan kita. Karena semuanya akan menghadapi hari kiamat, hari pembalasan. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, apa sih hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta dan seisinya. Alam semesta akan hancur. Semua planet, bumi, matahari, dan semua isinya akan hancur ketika sudah datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang beriman kepada hari kiamat, maka tentunya kita akan selalu berhati-hati dalam perbuatan kita. Kemudian, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, hari kiamat itu nanti ada beberapa nama lain. Kalau di dunia ini ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi di hari kiamat nanti ada yang namanya Yaumul Qiyamah. Hari hancurnya alam semesta dan seisinya. Ya, jadi semua orang yang berada di dalam alam barzah itu, di dalam kubur akan dibangkitkan oleh Allah. Yang dikenal dengan Yaumul Ba'as. Dibangkitkan. Seperti biji kecambah. Seperti biji cabai. Semua akan dibangkitkan oleh Allah dari alam barzah. Yang dikenal dengan nama Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan itu ada yang dikenal dengan nama hari kiamat itu dengan nama Yaumul Jami'. Hari berkumpul. Atau dikenal dengan Yaumul Mahsyar. Hari berkumpulnya kita di padang mahsyar. Semua akan dikumpulkan. Dari Nabi Adam hingga umat baginda kanjeng Nabi Muhammad akan dikumpulkan. Yaitu di padang mahsyar. Dan semuanya itu akan menghadapi Yaumul Mizan. Ya, jadi hari kiamat itu ada hari Yaumul Mizan. Hari timbangan. Amal baik dan amal buruk itu akan ditimbang oleh Allah. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih berat antara perbuatan baik atau perbuatan yang jelek? Beruntunglah kalau perbuatan baiknya itu lebih berat daripada perbuatan jeleknya. Nanti juga akan ada Yaumul Hisab. Hari perhitungan. Mana yang terbanyak antara amal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan yang terakhir kita akan mendapatkan atau menghadapi Yaumul Jaza. Yaitu hari pembalasan di hari kiamat nanti. Hari pembalasan sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia. Oleh karena itu anak-anakku yang Pak Guru sayangi, jadi hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta dan seisinya. Kemudian nama-nama hari kiamat, Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, Yaumul Jami' atau Yaumul Mahsyar, hari berkumpul di padang mahsyar, Yaumul Mizan, hari timbangan, Yaumul Hisab, hari perhitungan, dan Yaumul Jaza, penentu ya pembalasan dari Allah. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan surganya Allah. Yaitu nikmat yang paling besar bertemu dengan Allah. Kemudian
Kita akan mendapatkan balasan sesuai yang apa yang kita lakukan. Kalau kita banyak melakukan perbuatan jelek, maka yaumul jaza, pembalasannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, ingat, hari kiamat itu ada dua. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kalau kiamat sughra sering kita saksikan bersama. Apalagi di masa pandemi ini ada orang meninggal dunia. Itu namanya kiamat sughra, kiamat kecil. Ada juga kemarin sering terjadi bencana longsor, ada bencana gempa bumi, ada bencana banjir, dan sebagainya. Itu termasuk yang namanya kiamat sughra, kiamat kecil. Dan juga ada kiamat kubra. Kiamat kubra ini nanti secara keseluruhan alam semesta akan rusak. Itu namanya kiamat kubra, kiamat besar. Kemudian kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus meyakini datangnya hari kiamat. Itu pasti terjadi kepada kita. Ya. Tidak ada satupun orang yang tidak akan menghadapi hari kiamat. Semuanya akan menghadapi hari kiamat. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, jadi hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Ya. Tanda-tanda, baik tanda-tanda khusus ataupun tanda-tanda yang umum. Kalau tanda-tanda yang umum sudah kita sering saksikan bersama. Sekarang banyak yang namanya kebatilan. Banyak sudah orang yang makan riba. Banyak juga sekarang para pendai. Ya, kemudian juga banyak di situ kemaksiatan. Ya, kemaksiatan merajalela. Seperti dosa jariah. Ya, dosa jariah itu dosa yang terus berkelanjutan. Seperti selfie, mengeluarkan aurat, diperlihatkan kepada orang lain, diposting di media massa. Itu termasuk dosa jariah. Dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, yaitu termasuk tanda-tanda umum datangnya hari kiamat. Banyak sekarang orang berpenampilan seperti laki-laki, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Banyak sekarang perempuan yang sudah menggunakan pakaian yang sebagaimana dilakukan laki-laki, buka aurat dan sebagainya. Ada juga laki-laki yang pakai anting. Itu termasuk menyerupai seorang perempuan. Maka disitulah termasuk tanda-tanda umum datangnya hari kiamat. Ada juga tanda-tanda khusus datangnya hari kiamat. Tanda-tanda khusus datangnya hari kiamat yaitu hari hancurnya alam semesta dan seisinya. Akan turun yang namanya Dajjal. Akan turun yang namanya Dabbah. Akan turun yang namanya Imam Mahdi yang akan membela kita. Ya. Di situ yang dikenal dengan tanda-tanda kiamat yang secara khusus. Ya. Jadi kalau sudah hancur alam semesta dan seisinya, tidak terdengar lagi bacaan Al-Quran. Al-Quran sudah tidak bisa dibaca, artinya tidak ada yang sudah membaca Al-Quran. Tidak terdengar adzan. Dan juga Dajjal akan turun, maka disitulah dikenal dengan tanda-tanda khusus datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang beriman kepada datangnya hari kiamat akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berhati-hati setiap tindak tanduk perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, coba kalian buka buku paketnya ya. Buku paketnya yaitu halaman 41 ya. Halaman 41. Nah, di halaman 41 di buku paket bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Jelaskan. Ya, jadi keadaan manusia pada hari kiamat akan hancur. Tidak ada satupun yang kekal di dunia ini. Semuanya makhluk Allah akan hancur. Semua makhluk Allah akan binasa. Hanya Allah lah yang bersifat kekal. Ya. Bukan hanya manusia, gunung, laut, semuanya. Gunung akan berterbangan seperti kapas, seperti anai-anai. Kemudian laut akan tumpah ke daratan. Ya, itulah hancurnya hari kiamat, hancurnya alam semesta. Jadi gunung semua hancur, matahari semuanya bertabrakan. Planet bumi, planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus semuanya akan hancur. Ya. Itulah hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat?
Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta. Berakhirnya alam dunia. Semuanya akan menghadapi alam akhirat. Yaitu yaumul ba'ats, yaumul mizan, kemudian yaumul hisab, kemudian yaumul mahsyar juga, dan terakhir yaumul jaza. Ada dua pilihan, surga atau neraka. Kemudian apa tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi sekarang? Banyak sudah terjadi. Orang sudah banyak makan riba. Orang sudah menyerupai laki-laki, perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian juga banyak pendai, tapi semakin banyak juga kemaksiatan. Sampai-sampai kemaksiatan merajalela, sudah tidak ada rasa malu untuk berbuat maksiat. Diposting ke media mas, diperlihatkan, dipertontonkan kepada orang lain. Itu tanda-tanda kiamat yang sudah ditampakkan saat ini. Apa tanda-tanda hari kiamat kubro? Sudah tadi dijelaskan oleh Pak Guru, yaitu hancurnya alam semesta dan seisinya. Akan turun Dajjal, turun Nabi Isa, akan turun yang namanya Imam Mahdi. Ya, Ya'juj dan Ma'juj semuanya itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda khusus ya kiamat kubro. Apa manfaat beriman kepada hari kiamat? Manfaat beriman kepada kiamat, ya hari kiamat. Makanya kita diajarkan bagaimana beriman kepada hari kiamat supaya tingkah laku kita, perbuatan kita ya selalu berbuat kebaikan. Bagaimana kita berhubungan dengan orang tua kita, bagaimana kita berhubungan dengan teman kita, dengan guru kita, dengan sahabat-sahabat kita. Ya, itu akan tercipta kebaikan kalau kita beriman kepada hari kiamat. Ingat, hari kiamat itu intinya hari pembalasan. Ya, yaumul jaza. Kalau kita berbuat kebaikan kepada siapapun, ya, kepada sesama manusianya, kepada makhluk Allah yang lain, maka di situ akan mendapatkan balasan yaumul jaza dengan kebaikan. Jadi sangat beruntung bagi orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. Insya Allah orang yang selalu beriman kepada hari kiamat maka akan selalu menjaga sikap dan perkataannya untuk selalu berbuat kebaikan. Jangan sampai perbuatan kita, perkataan kita menyinggung orang lain. Kemudian selanjutnya kalian buka halaman 42. Buku paketnya. Apa makna iman kepada hari kiamat? Yakin, percaya dengan seyakin-yakinnya, yaitu kepada datangnya hari kiamat, yang merupakan rukun iman yang kelima. Jadi kalau kita termasuk orang yang beriman, maka kita harus yakin kiamat itu pasti terjadi. Waktunya kapan? Allah yang menentukan. Yang penting kita selalu siap. Kemudian nomor 2, apa perilaku yang akan terjadi jika seorang tidak yakin adanya hari akhir? Maka dia akan selalu seenaknya, hidup seenaknya, tidak akan pernah memperhatikan dirinya sendiri. Jadi orang yang berbuat maksiat dia akan lupa. Berarti dia lupa bahwa kita akan menghadapi yaumul jaza. Lupa bahwa akan ada hari kiamat. Jadi orang yang berbuat kejelekan, berbuat bohong, berbuat dosa, dia berarti tidak beriman kepada hari kiamat. Dan saya yakin kalau kita beriman kepada hari kiamat, maka kita akan selalu berbuat kebaikan. Kemudian nomor 3, apa yang kalian lakukan untuk menghadapi hari akhir? Banyak berbuat kebaikan. Ya, baik berhubungan baik kita kepada Allah dengan beribadah, dengan sholat, dengan puasa, dengan haji dan sebagainya. Kemudian juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, akhlak kita, bagaimana berteman dengan yang baik, berteman baik, bagaimana berhubungan kita kepada sesama manusianya, bagaimana berhubungan kita dengan makhluk Allah yang lain, kepada hewan, kepada binatang, dan juga kepada pohon, tumbuhan, dan bagaimana sikap kita juga kepada lingkungan. Itu akan harus kita lakukan dengan baik. Ya, itulah manfaat dari orang yang beriman kepada hari akhir. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu menjaga sikapnya dengan baik. Nomor 4, bagaimana peristiwa yang dijelaskan pada yaumul mizan? Ya, pada yaumul mizan itu akan ada timbangan. Jadi kalau di dunia ini ada pengadilan tapi tidak ada keadilan. Keadilan itu masih berdasarkan kemampuan manusia, tapi keadilan yang hakiki nanti yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ada timbangan. Ya, yaumul mizan, ada hari timbangan. Mana yang lebih berat antara baik dan buruk. Kemudian yang nomor 5, apa hikmah seorang meyakini yaumul hisab?
maka orang yang meyakini adanya yaumul hisab, dia akan selalu berlomba-lomba, fastabiqul khairat, akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, akan berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, dengan kita belajar beriman kepada hari akhir, ayo kita perbaiki diri kita, sikap kita yang kemarin sempat berbohong, yang kemarin sempat berbuat tidak baik kepada orang tua kalian. Ayo mulai hari ini kita berbuat baik kepada orang tua kalian, kepada saudara kalian, adik kalian, kakak kalian, dan teman-teman kalian. Selalu berbuat baik, insya Allah kalian akan diselamatkan di yaumul jaza nanti, di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita tunggu soal dari Pak Guru di ujian tengah semester nanti. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.